together. Sing glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever, for all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Say Gloria to the Lord. Together sing glory to God. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever, for all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever, glory to God, glory to God. Glory to God in the highest forever, for all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Merry Christmas buat kita semua. From the beginning of time, there was a light that shined in the heavens. This light was love and life. This light is the one who would come to drive out the darkness and set the hearts of men ablaze. This light is grace and peace and joy too wonderful to speak. This light sets the prisoner free. Those once living in captivity can suddenly see this light shining incessantly. Darkness must flee as we receive this light, emanating the goodness of God, the warmth of His love, the splendor of His wisdom, the brilliance of His mercy. This light is worthy of our waiting and our worship. This light is heaven come to earth in all its glory. The story of a Savior who came to live among His own creation. In the most unlikely way, He came as a baby, born in obscurity, making His home with humanity, shining us out of the shadows and into eternity. This light is our hope and our salvation. Jesus,
light of the nations, a new day has dawned. The night is done. This light that our souls have been waiting on has come. Saya jemput seluruh jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan Dia. Mari sama-sama katakan, seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Makna Natal yang boleh kami dapat dari Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh nyata dalam perjalanan hidup kami. Dalam setiap langkah-langkah kami. Sepanjang tahun sudah Tuhan tolong kami. Dalam setiap suka duka kami, Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Karena bersama-Mu-lah Tuhan, kami sanggup melalui setiap perjalanan kami. Dan malam hari ini siaplah hati kami untuk diberkati dengan malam Natal, dengan puji-pujian, dengan firman Tuhan. Kami mau bawa itu dalam hidup kami. Sukacita Natal melimpah di dalam setiap hidup kami malam hari ini. Tidak ada yang terlewat di antara kami. Seluruh kami yang hadir malam hari ini Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, seluruh ruangan ini dan di luar juga Tuhan. Dalam nama Yesus semua kami diberkati ibadah kami malam hari ini. Segala kuasa-kuasa yang tidak dari Tuhan, halaukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati malam ini bersama dengan Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang lahir bagi kita semua. Boleh salam Bapak Ibu Saudara samping kiri kanan depan belakangnya minimal 7 orang. Katakan selamat menyambut Natal atau bahasa Inggrisnya Happy Christmas Eve. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sorga bergema lahirnya Raja mulia bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua mau bertepuk tangan dengan penuh sukacita di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
mau siarkan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus lahir bagi kita semua. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana. Katakan, hai siarkan di gunung, lahirnya. Lagi katakan ya Bapak Ibu, hai 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 hai. Hai siarkan di gunung, di mana? Di bukit dan di mana. Katakan hai, hai siarkan di haleluya, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Mari sama-sama yuk kita katakan, di waktu kau gembala menjaga dombanya, amin, terpancar dari langit cahaya. Lagi katakan hai, oh hai siarkan di mana? Di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya. Sekali lagi katakan yo dengan gerakan sama-sama, hai siarkan di gunung, oh di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya, lahirnya, oh lahirnya. Lagi katakan dengan iman, lahirnya Al-Masih. Sorak-sorak sukacita yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, yang percaya bahwa Yesus lahir di dalam hati kita semua, boleh serukan haleluya 3 kali yuk. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah lahir juru selamat bagi kita semua. Puji Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu. Telah lahir bagi umat manusia, semua dunia kalahkan dosa, amin.
dia? Siapa dia? Siapa dia? Oh, berserajat Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja depan penasehat. Engkau penasehat dan jalan, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Raja depan. Sorak-sorak sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dan di dalam kesempatan yang penuh khidmat dan bersukacita ini, di pertengahan ibadah ini kita akan mendengarkan pesan Natal bagi kita semua Bapak Ibu. Berdoa supaya kita pulang dari tempat ini tidak sama seperti kita datang. Tetapi kita akan pulang membawa kemenangan, berkat, sukacita Natal yang Tuhan kerjakan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang terlahir bagi kami sebagai juru selamat, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir.
Yesus Kudus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bertata, Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau lawat kami. Haleluya, yes, haleluya. Oh, terpujilah nama. Katakan dengan iman, haleluya. Haleluya, haleluya. Menjadi manusia, menyelamatkan kami setiap manusia yang penuh dengan dosa. Kau membawa pengharapan bagi kami untuk menemukan kehidupan yang kekal. Terima kasih atas kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kelahiran membawa pengharapan bagi kami. Damai sukacita Natal memenuhi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, kiranya itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sentuh hati kami Tuhan. Kami rindu firman Tuhan menyentuh setiap hati kami. Jamah setiap hati kami. Kami boleh menikmati sukacita damai Natal di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami Roh Kudus. Ambil alih hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik buat taburan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Bahkan menghasilkan buah-buah yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Setiap kata-kata yang disampaikan hamba-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Dan pesan malam Natal pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Bolung. Sekedar info bagi Bapak Ibu, ini adalah lelaki terganteng di dalam hidup saya. Biar gak terlalu tegang ya, puji Tuhan. Selamat melayani Pak, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, saudara-saudara diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati dengan pujian, penyembahan boleh lambaikan tangan. Semuanya ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Raja di atas segala raja, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, dia lahir. Dia menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dunia ini kehadirannya memberikan terang saudara-saudara. Jadi kalau tadi mungkin pada saat lampunya agak redup, saudara-saudara belum bisa memastikan siapa yang di samping saudara, mungkin yang penuh dengan sukacita itu belum terlihat jelas wajahnya. Tetapi ini sudah nyala semua lampunya, jadi saya ajak kita untuk berikan senyuman yang terbaik buat kanan kirinya dulu. Katakan, dia Raja Sang Terang, haleluya.
berikan senyuman terang yang paling terang saudara-saudara buat yang di kanan kirinya. Ucapin selamat Natal juga boleh saudara-saudara ya. Iya, nggak ada salahnya ucapkan selamat Natal. Wajahnya bercahaya karena di dalam hatinya ada Yesus yang sudah lahir. Amin. Saudara-saudara, kalau Yesus lahir di dalam kehidupan kita, itu akan terpancar dari raut wajahnya. Ya, jadi saya di sini pun boleh melihat ada raut wajah yang penuh cahaya, yang penuh sukacita, dan ini boleh menjadi berkat untuk saya berdiri di tempat ini, menguatkan saya untuk sama-sama kita menerima berkat firman Tuhan di malam Natal ini. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri tema The Light of Hope atau terang pengharapan. Di dalam Yesaya 9, Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama, Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang belum ketemu diem aja, saya tungguin masih saudara. Oh puji Tuhan ada slide-nya ya, saudara-saudara bisa lihat di slide. Jadi kita akan baca sama-sama ayat ini saudara-saudara. Yesaya 9 ayatnya yang pertama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebagaimana malam Natal yang kita peringati pada saat malam hari ini, saudara-saudara. Tentunya kita tahu ini merupakan sebuah waktu di mana kita merayakan kelahiran. Kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat buat saya dan saudara. Dan kelahiran Sang Juru Selamat ini, Yesus itu saudara-saudara, sesuatu kelahiran yang memang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ya, sebagaimana yang tadi kita baca ayatnya di dalam Yesaya 9 tadi. Itu menggambarkan tentang cahaya yang terang yang akan datang, yang akan menerangi dunia yang begitu penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan kekelaman. Tidak hanya bicara tentang dunia, tetapi firman yang disampaikan Nabi Yesaya untuk umat-umat Tuhan, saudara-saudara. Ini merupakan sebuah firman yang benar-benar manis untuk mereka dengar, saudara-saudara. Bahwa ternyata mereka punya pengharapan. Karena apa? Karena waktu itu mereka sedang ada di dalam kekelaman. Karena waktu itu mereka ada di dalam kegelapan, saudara-saudara. Bangsa Yehuda, bangsa Israel, kehidupan mereka ada di dalam sebuah tekanan yang begitu luar biasa. Mereka baru saja melewati waktu-waktu yang kelam, waktu-waktu yang gelap di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa pilihannya Tuhan. Belum lama mereka melihat bagaimana rumah mereka harus dihancurkan, mereka diusir dari tempat kediaman mereka. Mereka baru saja melewati sebuah perang. Mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karena waktu itu mereka ada di dalam tawanan. Baik tawanan Babelonia, juga tawanan bangsa Asyur. Sehingga mereka berada di waktu-waktu yang gelap dalam kehidupan mereka, saudara. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yesaya. Bahwa dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang kelam, atasnya terang telah bersinar. Ini merupakan sebuah pengharapan yang luar biasa. Yang mereka bisa terima, yang mereka bisa aminkan. Yang mereka bisa yakini bahwa ada harapan untuk kehidupan mereka. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, saudara-saudara. Ya, kalau sebuah bangsa menghadapi peperangan seperti yang kita lihat saksikan di berita.
bagaimana mereka hancur, tempat tinggal mereka dihancurkan. Ya, rumah kediaman mereka dihancurkan, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka berkabung dengan sangat, saudara-saudara. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Sehingga waktu mereka dengar firman Tuhan, bahwa akan ada terang yang besar. Terang itu telah terbit dalam kehidupan mereka. Mereka yang dalam kekelaman, ada terang yang bersinar. Ini merupakan sebuah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan mereka. Yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan. Dan nubuatan ini atau firman ini saudara-saudara, bukan hanya bicara tentang terang yang ada datang dalam dunia ini, tetapi dikatakan sebagai terang yang sangat besar, terang yang kekal itu. Itu menunjuk kepada kelahiran dari Yesus. Kelahiran dari Sang Juru Selamat. Lalu kalau kita turun di dalam Yesaya 9, Yesaya 9 ayatnya yang kelima, di situ dijelaskan ya, apakah terang itu atau siapakah terang itu, saudara-saudara. Di ayatnya yang kelima dari Yesaya 9 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Inilah sang terang yang sejati itu. Inilah terang yang tadi dikatakan bangsa yang gelap mereka bisa melihat ada terang yang besar. Di ayat yang kelima dikatakan sebab ada seorang anak yang lahir untuk kita. Anak yang terlahir itulah sang terang yang sejati. Anak yang terlahir itulah dia yang dikatakan Raja damai. Anak yang terlahir itulah dia yang dikatakan Allah yang perkasa. Dan pada malam hari ini juga saudara-saudara, di momen Natal yang penuh dengan sukacita ini, penuh dengan pengharapan ini saudara-saudara. Mungkin kehidupan saya dan saudara hari-hari ini menghadapi suatu kekelaman. Menghadapi suatu waktu-waktu yang gelap di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di sepanjang tahun ini. Menjadi sebuah catatan yang kelam buat kehidupan kita. Menciptakan suatu waktu di mana kita merasakan seolah-olah Engkau enggak hadir Tuhan. Kehidupanku begitu gelap. Puji Tuhan malam Natal ini. Firman Tuhan datang buat kita semua. Sebagaimana terang yang begitu luar biasa itu datang bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Yang mengalami kekelaman. Saya percaya juga malam hari ini. Saat kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Sang terang yang ajaib itu saudara-saudara. Situasi yang terkelam sekalipun di dalam kehidupanmu. Saat Yesus lahir. Dia sanggup menerangi waktu-waktu terkelam dalam hidupmu sekalipun. Masa-masa yang tergelap sekalipun di dalam hidupmu. Kalau Yesus lahir. Katakan engkau punya pengharapan. Amin. Malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kelahiran Yesus sang terang pengharapan buat kita, saudara-saudara. Sebagaimana dia lahir untuk umat-umatnya yang menghadapi waktu yang gelap dan kelam. Saya percaya kelahiran Yesus juga buat saya dan saudara. Dia bisa menolong kita melewati waktu yang kelam. Dia berjalan bersama dengan kita di waktu-waktu kegelapan sekalipun, saudara-saudara. Dan bagaimana Yesus sang terang itu dia hadir di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Di ayat yang kelima dijelaskan, kita bisa mengenal dia dengan beberapa sebutan. Ya, kalau ada yel-yel, seringkali disebutkan, siapa kita gitu ya.
Nah kalau ini siapa dia? Sang terang itu saudara-saudara ya. Kita mau bertanya siapa dia sang terang itu di dalam kehidupan kita. Peran dia dalam kehidupan saya dan saudara. Di Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Saya bacakan kembali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang keempat, Dia Raja damai. Jadi datangnya sang terang ini memberikan pengharapan buat umatnya. Memberikan pengharapan buat saya dan saudara melalui kelahiran Yesus Kristus. Maka dia sanggup mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan di sini kalau bisa kita perhatikan, yang pertama, dia bisa menjadi penasehat yang ajaib buat kehidupan saya dan saudara. Sama-sama katakan penasehat ajaib. Kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan masukan untuk kita memilih. Di dalam setiap rancangan-rancangan kehidupan kita, saudara-saudara. Seringkali kita butuh masukan. Oleh sebab itu banyak yang suka dikatakan sharing, butuh teman sharing. Maka kehadiran seseorang yang bisa menjadi penasehat buat kita akan menolong kita. Untuk membantu kita menetapkan langkah, untuk menetapkan pilihan dalam hidup, saudara-saudara. Nah, bagaimana kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini? Dia disebut dengan sebutan penasehat yang ajaib. Ada sekarang banyak orang-orang saudara-saudara mencari nasihat bukan dengan orang yang benar atau bukan dari sumber yang tepat, saudara-saudara. Ya, ada yang mencari nasihat dari astrologi. Jadi dia akan lihat. Jadi dulu ya, kalau dulu tuh di majalah-majalah gitu ya suka ada zodiak. Mencari nasihat dari zodiak. Akan seperti apa tahun 2025 saya? Lalu coba search, kalau sekarang mungkin tinggal di search di Google ya. Akan seperti apa tahun 2025 buat zodiak Sagittarius gitu misalnya. Mencari nasihat dari hal-hal seperti itu atau mungkin sekarang AI. Ya, orang pada nanya, siapakah Christian Yeskel Bolung? Nanya sama AI, habis itu keluar. Tapi ngaco, saudara-saudara, saya lihat ini banyak yang salah nih. Nah, masalahnya sekarang ini juga di masa-masa dunia yang semakin gelap ini, saudara-saudara, ada banyak orang mencari nasihat untuk mengarahkan, untuk bertanya kemana mereka harus melangkah. Itu bukan dari sumber yang tepat. Mereka bertanya kepada ilmu-ilmu selain daripada firman Tuhan. Mereka bertanya kepada orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga nasihatnya itu seringkali salah. Nasihatnya seringkali justru malah membuat kita jatuh. Nasihatnya justru menjerumuskan kehidupan kita dan membawa kekecewaan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sang bayi, sang anak yang telah lahir, dikatakan dia terang yang membawa pengharapan ini, saudara-saudara. Dia disebut penasehat ajaib. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 33 dan 34. Roma 11 ayat 33 dan 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Di sini saudara-saudara, sang anak, sang bayi ini saudara yang terlahir membawa pengharapan. Dia disebutkan penasihat ajaib, saudara-saudara.
Karena apa saudara-saudara? Karena dia tidak membutuhkan masukan atau nasihat dari orang lain atau dari hal-hal lain. Dikatakan siapa yang sanggup memberikan dia masukan menjadi penasehatnya? Ya, siapa yang bisa mengetahui pikirannya? Sang penasehat ajaib ini saudara-saudara, dia gak butuh masukan dari hal-hal lain. Karena apa? Karena sang penasehat ajaib ini, dialah sumber hikmat sendiri. Dialah sumber hikmat sendiri, dia yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu kalau kita membutuhkan arahan untuk kita melangkah di dalam kehidupan ini saudara-saudara. Jangan mencari masukan nasihat dari hal-hal lain. Tetapi biarlah malam hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan melalui kelahiran Yesus. Dia dikatakan sang hikmat. Kalau engkau butuh nasihat, kalau engkau butuh arahan untuk di mana engkau harus melangkah, bagaimana pilihan di dalam kehidupanmu, engkau bisa datang kepada Yesus. Engkau bisa datang kepada sang terang yang sejati. Dikatakan dia bukan hanya sebagai terang yang tidak dimengerti saudara-saudara, tetapi dia adalah terang yang menjadi manusia. Itu luar biasanya Yesus. Dia bukan sebagai terang yang kita melihat ini terang tetapi tidak bisa mendeskripsikan seperti apa terang itu. Di dalam perjanjian lama waktu Musa bertemu dengan Yesus, berhadap-hadapan saudara-saudara, dikatakan dia berbicara seperti layaknya seorang teman. Dan di situ dikatakan Musa nggak pernah melihat wajahnya, Musa hanya melihat belakangnya. Dan di situ dikatakan terangnya begitu luar biasa. Musa yang turun setelah dia bertemu dengan Allah, dikatakan mukanya Musa itu masih bercahaya, saudara-saudara. Musa itu wajahnya bercahaya, melihat Allah sang terang itu. Tetapi Musa tidak bisa melihat dan mengenal dengan jelas, saudara-saudara. Oleh sebab itu, sang terang yang luar biasa, sang terang yang ajaib itu, dia harus datang ke dalam dunia ini dan datang menjadi seorang manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal terang itu, saudara-saudara. Bagaimana terang yang dideskripsikan, terang yang begitu luar biasa. Terang yang tidak terhampiri, itulah deskripsi Allah. Yang begitu jauh mungkin bagi manusia. Yang begitu di luar dari akal dan penangkapan manusia. Oleh sebab itu terang itu harus datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Menjadi manusia yang terlahir. Yang kita peringati malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus. Kita jadi mengenal sang terang itu. Ya, seperti apa terang itu? Kita bisa lihat melalui pribadi Yesus. Oleh sebab itu dia menjadi penasihat yang ajaib buat saya dan saudara. Di saat kita membutuhkan apa Tuhan yang kehendaki, bagaimana saya harus mengambil keputusan, kita bisa lihat kepada Yesus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus mengasihi. Kita bisa belajar. Dia menjadi penasehat yang ajaib karena apa, saudara-saudara? Karena yang pertama dia sendiri sumber hikmat itu. Ya. Dia bukan mencari dari sumber yang lain, tetapi karena dialah sumber hikmat. Dia menjadi penasehat yang ajaib karena apa, saudara-saudara? Karena dikatakan tadi tidak terselami jalan-jalannya Allah. Tidak terselami, kita tidak akan bisa menangkap, tidak bisa kita tandingi, saudara-saudara. Pengetahuannya. Ya, hikmatnya, sebuah pujian yang dikatakan hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam terduga. Dengan kita melihat kepada pribadi Yesus, kita bisa mengerti dan menangkap hikmat Allah. Kita bisa mengerti dan menangkap hatinya Allah. Kasih itu. Sehingga dia menjadi pribadi yang dikatakan penasehat yang ajaib. Karena apa, saudara-saudara? Yang berikutnya dikatakan dia menjadi penasehat yang ajaib. Bukan hanya menasehati, saudara-saudara.
Ada banyak sekarang orang jago buat nasihat. Ada banyak sekarang influencer yang jago ngomong di sosial media, saudara-saudara. Tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Ya, ada banyak penasehat-penasehat yang jago ngomong. Berbeda dengan Yesus, saudara. Dia menjadi pribadi, menjadi penasehat yang ajaib. Bukan hanya menasehati dengan ucapan semata, tetapi dia menasehati kehidupan saya dan saudara lewat teladan hidup yang sempurna. Melalui kelahiran Yesus kita bisa melihat kehidupan yang sempurna itu seperti apa. Melakukan kehendak Tuhan yang sempurna itu seperti apa. Itu semua kita bisa lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, dia menjadi terang yang ajaib, terang yang luar biasa yang membawa pengharapan. Karena dia yang sanggup untuk memberikan nasihat untuk saya dan saudara. Untuk memberikan arah, jalan hidup yang harus kita tempuh, saudara-saudara. Kita bisa melihat dan meneladani kehidupan dari Yesus. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, bagian yang berikutnya, dia menjadi terang yang membawa pengharapan. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Ya, dalam bahasa aslinya menggunakan kata El Gibor. El Gibor, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Dia Allah yang gagah berani. Saudara, kita punya pengharapan. Karena apa? Karena dia Allah yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dialah Allah yang kuat, dialah Allah yang perkasa, dialah Allah yang gagah berani, dialah Allah yang memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Itu janji yang disampaikan kepada bangsa Israel. Meskipun mereka di dalam tawanan, mereka harus tahu bahwa Allah yang kuat ada di pihak mereka. Dan malam hari ini juga saya percaya, dalam kehidupan kita, mungkin hari kita kelam, mungkin waktu yang kita hadapi adalah waktu yang gelap, saudara-saudara. Tetapi ingat pesan firman Tuhan malam Natal ini, bahwa bayi yang terlahir itu, terang yang membawa pengharapan itu, dialah Allah El Gibor, dialah Allah yang kuat, dialah Allah yang sanggup memberikan kemenangan, Allah yang perkasa, dia Allah yang ada di pihak kita, saudara-saudara. Tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang terlalu susah untuk Allah yang perkasa itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Kita baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Saya katakan tadi bahwa dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang gagah, kuat. Dia Allah yang menyertai kita, dia Allah yang ada di pihak kita. Arti Immanuel pun itu menyerupai dengan Allah yang ada di pihak kita. Allah yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu di dalam Roma 8 juga dikatakan bahwa di dalam Tuhan itu kita orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara-saudara. Di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada di pihaknya Tuhan, Tuhan ada di pihaknya kita, saudara-saudara. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa, saudara-saudara? Yang berperang bukan kita, tetapi kita menerima kemenangan. Yang berperang adalah Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa. Dia yang telah memenangkan setiap peperangan buat saya dan saudara. Sehingga dengan kita ada di pihaknya Allah itu, saudara,
maka itu menjadikan kita pemenang tanpa harus berperang. Jadi itu luar biasanya saya dan saudara. Kita yang ada di dalam Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak berperang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Allah yang sudah menang. Saat kita ada di dalam Dia, maka kita pun menjadi orang-orang yang menang atas segala sesuatu yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan ini, atas setiap persoalan, atas setiap tekanan-tekanan, pikiran-pikiran yang membuat kita lemah, yang membuat kita terbungkuk dan tidak berdaya. Malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah yang perkasa itu Dia ada di pihakmu. Dia memberikan kemenangan sehingga engkau bisa menang dari setiap intimidasi, dari setiap kekhawatiranmu, dari setiap ketakutan yang hari-hari ini mungkin sedang melanda ada banyak orang, saudara-saudara. Sekarang kita worried, kita berpikir apa yang akan kita hadapi di tahun 2025. Pekerjaan akankah lebih mudah untuk didapatkan atau lebih sulit? Harga-harganya bakal lebih murah atau bakal lebih naik? Bisakah kita survive, bisakah kita bertahan tahun depan, saudara-saudara? Mungkin ini membuat kita berpikir, mungkin ini membuat bapak-bapak berpikir. Ya, biasanya bapak-bapak gitu, diam tapi mikir, saudara-saudara. Jadi buat ibu-ibu kalau ngelihat bapak-bapaknya lagi diam, itu bukan karena dia emang pengen diam, saudara-saudara, tapi karena mikir. Gimana ini tahun 2025? Bukan curhat ya. Saudara-saudara di situ langsung oke. Enggak, saudara-saudara ya. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita diperingatkan oleh firman Tuhan di malam Natal yang penuh sukacita ini, saudara-saudara. Sang terang yang membawa pengharapan buat saya dan saudara. Dialah Allah yang gagah perkasa. Dia Allah yang sudah memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Sehingga itu harusnya memberikan kita kekuatan, kepastian juga. Oh, He's the God that won all the battles. Dia Allah yang sudah memenangkan setiap peperangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia bukan Allah yang melupakan keadaan kita dan tidak mengerti keadaan kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Dia menjadi Allah yang dikatakan inkarne, mengambil rupa manusia. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya Dia pun merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Kenapa Dia harus terlahir sebagai bayi? Kenapa Dia nggak bisa lahir langsung gede aja, saudara-saudara? Sebagaimana Allah menciptakan Adam, Adam tidak terlahir dari kecil, saudara-saudara. Allah sanggup menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Sehingga nggak mustahil bagi Allah untuk menciptakan seorang penolong yang hadir langsung dengan gagah perkasanya. Tidak. Allah hadir ke dalam manusia dalam rupa seorang bayi. Jadi apa, saudara-saudara? Jadi Dia merasakan segala sesuatu yang saya dan saudara sebagai manusia rasakan dan alami. Saya sering katakan bahwa Dia ada di dalam keluarga. Keluarga itu ada banyak hal-hal yang terjadi, saudara-saudara, dalam keluarga. Dia melihat dia ada orang tua, dia ada papa dan mamanya. Dia terlahir, dia punya orang-orang yang dekat, dia punya sahabat. Bahkan dia melihat juga bagaimana kalau dalam persahabatan dia dihianati. Itu dia lalui semuanya, saudara-saudara, sebagai Allah. Dia lalui semuanya itu supaya apa, saudara-saudara? Supaya dia pun merasakan dengan sama apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dia bukan hanya, saya katakan di awal tadi, Allah yang bisa menasehati. Tetapi Dia menunjukkan melalui teladan hidupnya. Di saat dia dikecewakan, bagaimana dia menghadapi kekecewaan. Di saat dia menghadapi penderitaan, bagaimana dia menghadapi penderitaan, saudara-saudara. Kita bisa melihat kepada Yesus, Sang terang yang membawa pengharapan.
Karena dialah juga Allah yang mengerti dengan jelas apa yang kita alami sebagai manusia. Allah Immanuel juga berarti Allah yang ada di tengah-tengah kita. Seperti layaknya seorang tetangga yang hadir, hidup bersama-sama dengan kita, saudara. Itu Allah Immanuel. Jadi kalau hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, aku mengalami suatu hal yang berat. Aku mengalami masalah yang berat. Tuhan tahu permasalahanmu, karena Dia pun juga mengalaminya, saudara. Tuhan, aku mengalami sakit, Tuhan. Tuhan pun tahu karena Dia pun mengalaminya saat tubuhnya dicambuk, saudara-saudara. Dia tahu rasanya sakit. Tuhan, aku dikecewakan, Tuhan. Tuhan tahu rasanya dikecewakan karena Dia pun dikecewakan oleh orang yang Dia percayai. Tapi bagaimana Dia menghadapi semuanya itu, saudara-saudara? Dia tetap mengasihi. Dia tetap taat dan tunduk kepada apa yang menjadi rancangan Bapa buat kehidupannya. Di situ kita bisa belajar dari Sang Terang itu. Di situ kita bisa belajar dari pribadi Yesus. Dialah Allah, Allah yang kuat, yang bersama-sama dengan kita, yang ada di pihak kita, yang juga turut merasakan apa yang engkau rasakan. Jadi kalau malam hari ini, saudara, kita menghadapi sebagaimana tadi orang-orang yang punya waktu yang kelam. Kita merasakan duka, kita merasakan kesengsaraan, kita merasakan kesusahan. Firman Tuhan datang buat kita bahwa Yesus yang telah lahir, Dialah juga Allah yang perkasa. Allah yang luar biasa, Allah yang kuat. Yang ada bersama-sama dengan kita, yang ada di pihak kita. Jangan takut, saudara. Tetap di dalam Dia, tetap percaya kepadanya bahwa Dialah Sang Pengharapan itu. Dia telah menang dan menjadikan saya dan saudara pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Saudara. Mari di momen malam Natal ini, ya, saya tidak panjangin. Mungkin bisa bersambung di tanggal 25 di Aviari. Ada dua karakter Allah lagi, ya, Sang Terang yang membawa pengharapan, yaitu Bapa yang kekal dan Raja Damai. Tidak cukup waktunya, tetapi biarlah lewat apa yang bisa kita pelajari di malam ini, saudara. Pribadi Allah yang datang sebagai terang yang membawa pengharapan. Dialah penasihat ajaib. Kalau engkau butuh arahan dalam hidup, engkau butuh kemana aku harus melangkah, mengambil keputusan, datang kepada Yesus. Dan hari ini juga Dia mau sampaikan buat kita semua, bahwa Dialah Allah yang kuat, Allah yang gagah perkasa, Dia Allah yang ada di tengah-tengah kita. Dia telah mengalahkan setiap peperangan buat saya dan saudara, sehingga kita tetap di dalam Dia, dan engkau akan alami kemenangan di dalam Tuhan, engkau akan alami kekuatan Dia kerjakan dalam kehidupan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Bagaimana Natal bicara tentang kelahiran seorang anak yang lahir buat saya dan saudara. Di tengah-tengah waktu yang kelam, waktu yang gelap, Sang Terang itu lahir di dalam dunia ini. Berikan pengharapan buat semua orang yang dalam kegelapan, yang di dalam kekelaman, yang mungkin lagi bingung untuk harus melangkah dan berbuat apa. Dia hadir memberikan jawaban. Dia hadir memberikan arahan buat kita melalui kehidupan. Engkau bisa melihat, engkau bisa memiliki terang. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah
dalam kegelapan. Bingung melangkah di dalam setiap dosa dan pelanggarannya. Tidak punya pengharapan. Tetapi oleh lahirnya Yesus sang juru selamat, dia bagaikan terang yang begitu ajaib, yang sudah mengalahkan segala kekelaman, segala kegelapan. Engkau menyambut terang itu di dalam kehidupanmu. Hal yang tergelap sekalipun itu dapat dikalahkan oleh terang yang hadir dan membawa pengharapan. Dalam malam hari ini kita boleh kembali diingatkan dan diteguhkan bahwa Yesus yang lahir, dia lahir membawa terang buat kehidupan saya dan saudara. Dia lahir membawa pengharapan buat kehidupanmu, buat keluargamu. Mungkin kau berdoa untuk seseorang di dalam hidupmu. Yesus hadir, dia bawa pengharapan. Yesus lahir, dia bawa terang buat kehidupanmu. Sehingga malam hari ini sambutlah dia sang terang itu. Sambutlah dia, Yesus sang Raja. Sambutlah pengharapan yang dia kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara malam hari. Haleluya, haleluya. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi penyelamat bagi kami. Engkau adalah terang yang menghampiri kehidupan kami. Kehidupan kami yang mungkin penuh dengan kegelapan. Mungkin melewati waktu-waktu yang gelap, tetapi terang-Mu yang ajaib itu menghampiri kehidupan kami. Melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itu membawa terang yang sejati. Buat hidup kami, buat gereja-Mu ya Tuhan, bahkan buat dunia yang penuh dengan kegelapan. Biarlah kami boleh menyambut Engkau Tuhan. Menyambut Engkau di dalam hidup ini. Menyambut Engkau di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga kehadiran-Mu mengusir setiap kegelapan-kegelapan. Mengusir setiap hal-hal yang kelam Tuhan. Hal-hal yang tidak terucapkan. Hal-hal yang tidak mampu untuk kami bereskan. Tetapi kalau Engkau hadir di dalam hati kami, hadir dalam hidup kami, Engkau yang mengerjakan pemulihan itu di dalam hidup kami. Malam hari ini terang-Mu Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terang-Mu Tuhan membangkitkan kehidupan kami. Terang-Mu Tuhan mengarahkan kehidupan kami untuk kami melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap umat-umat yang percaya kepada-Mu. Biarlah kami boleh menyambut Engkau terus di dalam hati kami dan menjadikan Engkau Raja, Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Kami mau memasuki waktu-waktu ke depan, melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu Tuhan Yesus, perlu berjalan bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, kami akan ditolong, kami akan dimampukan untuk melihat setiap rencana Tuhan yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan.
Materaikan selalu di dalam kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami ditolong, kami dimampukan melakukan firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Dan kami terima firman Tuhan di malam Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya ke atas Bapak Ibu Saudara. Wow, ada 9.751 orang di sini. Haleluya. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Haleluya. Hari ini rame, saya percaya kita semua rindu terima berkat dari Tuhan. Dan kita sudah terima berkat dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai respon sukacita kita mau memberikan yang terbaik. Persembahan dijalankan 1 kantong, kami persilakan kepada para petugas kolektan untuk menjalankan tugasnya. Haleluya. Long time ago in Bethlehem. Time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. One more time, say. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Sing it loud. Hark now, hear the angels sing, a new King's born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King's born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hallelujah. Merry Christmas. Merry Christmas to you all. God bless you. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam suasana yang penuh sukacita Natal ini, kita akan mendengarkan bersama-sama pujian dari wadah-wadah GPDI Pelita. 6 wadah, Sekolah Minggu, Rapper, BIG, Pelkam, Pelwap, dan Pelprip. Mari sambut dong dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Iya, silakan.
Puji Tuhan, haleluya. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong untuk pujian dari gabungan wadah-wadah yang ada di GPD Pelita. Doa kami bersama, kiranya wadah-wadah ini akan semakin bertumbuh dan berkembang dan menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah tiba di penghujung dari ibadah malam Natal. Setelah ini ada door prize, enggak bercanda. Mungkin panitia yang tahun depan bisa disediakan door prize ya di malam Natal biar seru gitu ya. Puji Tuhan, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Gembala Sidang untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi kita semua dan akan dilanjutkan dengan kita akan menutup ibadah ini di dalam doa tentunya. Dengan kasih dan dengan hormat kami persilakan kepada Pendeta Keke Irene Bolu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur, bersukacita pada malam hari ini di tengah-tengah situasi di mana kita boleh merayakan Natal. Sungguh indah ketika saudara bersaudara boleh duduk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Istimewa menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Dia lahir dan dia sudah melayani di atas muka bumi ini. Dia sudah berkorban bagi saya dan saudara. Dan dia juga sudah naik ke surga dan sekarang sedang berdoa bagi kita umat-umatnya. Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dan tidak lama lagi dia akan datang kembali. Jadi kita bersukacita ketika dia datang, dia lahir. Tapi juga kita akan bersukacita terlebih lagi ketika dia datang kembali menjemput saya dan saudara semua. Saya mau semua jemaat masuk surga. Ya, amin. Kita tidak mau tinggal di dunia ini terus. Banyak masalah, banyak problema, kesusahan, ya, banyak tantangan. Tapi kita rindu satu kali hari yang indah itu Tuhan sampaikan ketika dia datang kembali ke dalam dunia ini menjemput semua orang-orang percayanya, termasuk saya dan saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau malam Natal ini kita boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita lihat bagaimana seluruh bagian daripada jemaat boleh turut ambil bagian. Kalau mungkin bayi-bayi pun bisa diajarkan ya. Rasanya ingin mengajak karena di tengah-tengah kita juga ada anak-anak bayi ya. Boleh beribadah, anak-anak sekolah minggu yang masih bayi, mereka sudah sering dibawa ke sekolah minggu ya, sampai kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Ada lansia, ada Bunda Hana di sini ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bukan hanya bunda-bundanya saja, tapi kita juga mengundang ya bagi lansia, bapak-bapak yang sudah lansia bisa membentuk pelayanan lansia ya. Menjadi satu PR bagi Pelprip ya. Pelprip siapkan layanan bagi bapak-bapak yang sudah lansia juga sehingga mereka enggak nelongso sendirian ya, tapi mereka juga ada wadah yang bisa menampung mereka secara khusus seperti Bunda-Bunda Hana sudah mendapatkan pelayanan yang ada di gereja kita. Puji Tuhan. Ya, sebab itu malam hari yang penuh dengan sukacita ini saya ingin sampaikan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Cuaca yang Tuhan berikan baik ya. Kita boleh beribadah, datang berbondong-bondong. Di tiap-tiap gereja juga di tempat lain saya percaya mereka datang berbondong-bondong memuliakan Tuhan karena dia sudah datang ke dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi besok di dalam ibadah perayaan Hari Natal tanggal 25 Desember pada jam 9 pagi. Ya, puji Tuhan. Demikianlah sedikit sepatah kata dua dari saya bagi jemaat Tuhan.
biarlah kita mau tetap setia sampai akhir kehidupan kita, datang beribadah kepada Tuhan, mengiring Tuhan ya sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai bagian akhir kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan menutup ibadah Natal, malam Natal ini dengan memanjatkan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dinaikkan dari pemuji. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha Haleluya. tinggi. Kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, oh Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus yang sangat kami cintai, yang kami peringati hari kelahiran-Mu pada malam hari ini, dan yang kami juga menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Sebab itu Tuhan, dengan sukacita di malam Natal ini kami terus akan melakukan ibadah kami kepada Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Ketika Tuhan masih memberi kekuatan, memberi kesehatan buat kami mau setia kepadamu ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini yang menjadi tekad kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami bilang terima kasih banyak buat ibadah yang sudah memberkati kehidupan kami di malam hari ini. Sudah memberkati kehidupan seluruh umat-umat Tuhan yang datang beribadah pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik sebagai worship leaders, beserta singers, pemain musik, seluruh pendukung acara mulai dari wadah Pelnap sampai kepada wadah pria dan wanita Pantekosta. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka. Demikian juga para banners dan juga para penari tamborin, usher kolektan yang sudah menjalani tugas mereka, pengatur sound system, multimedia, semuanya pengatur lighting juga diberkati oleh Tuhan. Dan tidak luput Tuhan memperhatikan semua jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah pada malam ini. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami yang sudah datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada ibadah-ibadah yang masih akan berlangsung sepanjang hari besok. Tuhan menyertai, menggerakkan setiap umat-umat-Mu untuk bersyukur bersama-sama di hari Natal yang kami boleh rayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggalkan tempat ini sebentar, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Tidak ada yang terlewati, semuanya di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sampai di tempat tujuan masing-masing dengan segala selamat. Dan boleh bersuka cita
bersama keluarga, bersama teman-teman kami, sanak saudara kami ya Tuhan. Karena kami boleh merayakan malam kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan menyertai seluruh umat-umat-Mu. Sebab itu mari kita mengangkat tangan kita, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Berkat yang datang juga dari anaknya, putranya yang tunggal Yesus Kristus. Serta sukacita damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati, saling bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Haleluya. Long time ago in Bethlehem. Boleh salam-salam Bapak Ibu Saudara. Nyanyi. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mengundang seluruh pengisi acara untuk maju ke depan karena habis ini kita berfoto bersama. One, two, three, go! Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh, now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Oh, now hear the angels sing, a new King's born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Merry Christmas. Selain Tuhan kita berfoto ya. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Jangan lupa besok ke gereja. Terima kasih juga kepada jemaat GPD Aviari yang telah bergabung beribadah di GPD Pelita malam hari ini. Jangan lupa juga besok ke gereja. Tuhan memberkati. Tim pelayan kita kumpul bersama di tengah.